Oke. Halo semuanya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semoga hari ini kita diberikan kesehatan yang luar biasa agar bisa menjalani hidup dengan terus bahagia. Oke. Sebelumnya mungkin ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Sebelum saya berlanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Madinaman. Saya biasanya dipanggil Adin. Saya dari jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 2016, NIM 063. Oke, saya asli dari Bojonegoro. Kalau di Malang, alamat saya tinggal itu di Jalan Bumi Asri Sengkaling, Blok CC nomor 9, Jetis Daung Malang. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin hari ini mungkin ada sesuatu yang menjadi saya agak tegang dan kaget itu. Karena hari ini saya harus menyetorkan sebuah video sebagai mengumpulkan untuk menjadi Master of Training, seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan membahas, kalau nggak salah di tema ada nomor 2, yaitu mengenai apa tanggapan Anda jika ada peserta yang bicara dengan temannya ketika saat materi? Oke, seperti itu. Mungkin kalau saya pribadi bersudut pandang seperti ini. Terkadang yang namanya pemateri memang secara etika dan adat itu harus didengarkan secara baik. Itu ketika ada sebuah materi ya. Jadi memang kita kalau di Jawa, adat Jawa itu menghormati orang yang lebih tua. Jadi ketika ada orang yang lebih tua menyampaikan, atau mungkin seorang guru, kalau di Jawa seorang guru lah. Jadi ketika ada guru menyampaikan, kita diharapkan untuk mendengarkan dan memahaminya. Itu dalam segi di tradisi seperti itu. Cuman dalam segi psikologi sebenarnya seperti ini kalau sudut pandang saya. Terkadang ketika seorang peserta sedang bicara dengan temannya saat materi, mungkin bisa jadi itu suatu bentuk, ibaratnya gimana ya, dia itu berusaha menjaga rasa ngantuknya, kalau kasarnya seperti itu. Bisa jadi dia punya rasa bosan seperti itu, maka dari itu dia mencari suatu hiburan dengan bicara dengan temannya. Misalkan seperti ini, ada nih salah satu seorang, dia tuh saat materi nggak tahu kenapa, mungkin kelelahan atau apa saat malamnya kecapean. Tetapi saat materi, karena dia mengantisipasi agar tidak tertidur saat materi, maka dia cobalah untuk ngobrol dengan temannya. Itu sudut pandang pertama. Sudut pandang pertama itu mengenai ibaratnya orang yang berusaha menjaga tetap nggak ngantuk gitu loh, seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin bisa jadi ada sudut pandang seperti ini. Ada beberapa mungkin yang namanya peserta, dia merasa materi yang disampaikan di depan tuh kurang masuk. Nah, akhirnya karena kurang masuk itu, dia berusaha untuk ngobrol dengan temannya, diskusi tipis-tipis. Kalau saya ngomongnya seperti itu, karena mungkin dia sifat dalam menerima materi itu nggak bisa langsung menerima seperti itu, pasti ada perlu sharing dengan temannya. Yang contohnya seperti itu. Nah, mungkin sudut pandang ketiga, bisa jadi si anak ini sengaja, si peserta ini sengaja meremehkan banyak seorang guru seperti itu. Cuman kalau saya pribadi bersudut pandang seperti ini, yang penting sudut pandang saya seperti ini. Misalkan kita sebagai orang yang mengawasi, ibaratnya sebagai co-trainer, ketika kita melihat orang seperti itu, kita harus tahu, kita harus mengusutnya. Kira-kira si anak ini ada apa sih? Kenapa sih gitu? Kalau misalnya bisa diingatkan, didosakan diingatkan. Tetapi ada suatu batasan untuk mengingatkan. Mungkin 3 kali teguran, nanti baru kita hukum atau apa. Tapi kita lihat dulu apa yang dia lakukan. Selama itu yang dia omongkan, dia masuk dan oke, ya nggak masalah. Tetapi emang kalau yang diomongkan hanya sekedar bercandaan dan itu nggak masuk sama sekali, dan itu ramai mengganggu orang sekitar, itu yang bahaya. Jadi sebenarnya kalau ada mungkin seorang filsuf atau apa bilang, jadi yang
ilmu tertinggi itu kan, ilmu yang paling susah dipelajari itu adalah toleransi. Jadi dimanapun tempatnya, ketika kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar, bahkan kita belajar di lingkup orang yang sedang belajar, jadi kita harus menghargai sama. Jangan sampai kita di situ malah nggak toleransi sama yang lain. Ibaratnya toleransi pada guru itu nggak ada itu. Masa guru ngomong, kamu rame, ya itu kan nggak boleh kan, seperti itu. Harusnya kita cukup bisa memposisikan diri, itu aja. Mungkin sebagai orang yang lebih orang yang ibarat lebih tahu dan mengawasi sekitar, ya mungkin nggak apa-apa kalau diingatkan. Tapi asal mengingatkannya hati-hati, sesuai batasan. Tindakannya seperti itu. Jadi tindakannya ketika ada hal seperti itu ya dicobalah untuk tetap nyampaikan itu nggak terlalu kasar lah, yang sopan, yang baik dulu. Kita menegurnya dengan cara yang baik-baik. Ketika mungkin dia di luar batasan. Seperti itu sih. Lalu apa lagi ya? Yang jelas ya seperti itulah. Saya rasa cukup. Mungkin itu aja dari saya. Sekian penyampaian dari saya dan tanggapan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf jika saya di sini tuh kayak apa adanya lah. Ya karena saya emang lagi terkendala sinyal dan sebagainya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.